2221, Spooky Flame. Pref, daftar isi, settings, pembantaian, pertumpahan darah, segala macam emosi negatif mengalir ke wajahku. Serangan Asura berwarna darah ini sangat aneh. Mereka juga dapat mengeluarkan serangan fisik yang kuat. Yang lebih menakutkan adalah serangan ini akan mempengaruhi serangan pada tingkat spiritual, dan semakin rendah alam spiritual, semakin besar dampaknya. Ketika sejumlah besar Scarlet Asura membidik Xia Ruofei pada saat yang sama, itu karena alam spiritualnya telah mencapai alam Roh Kudus, dan dia masih merasakan bahaya besar, dan emosinya tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan spiritual negatif. Tentu saja, Xia Ruofei tidak pernah berani mengabaikan serangan ganas yang mendekat, vitalitas yang bersiul menggulung debu di tanah, jika ada cetakan telapak tangan besar yang menutupinya dari udara. Ekspresi Xia Ruofei membeku, tubuhnya berputar fleksibel di udara, dan melewati jejak telapak tangan yang dibentuk oleh beberapa vitalitas, tampak berbahaya dan berbahaya. Pada saat yang sama, dia tidak lagi ragu-ragu, dan dia memuntahkan vitalitas di tangannya, yang secara langsung mengilhami jimat api asli, dan melemparkannya ke beberapa asura berwarna darah ke arah kota Sura. Setelah jimat tersentuh oleh vitalitas, nyala api yang menyilaukan tiba-tiba meletus. Nyala api ini hampir tidak berwarna dan transparan, tetapi dapat memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan panasnya juga sangat tinggi, bahkan jika jaraknya jauh, Xia Ruofei dapat merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan dengan tingkat kultivasi Naschen Soul-nya dan tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat yang cukup kuat, dia masih merasakan sedikit ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pembakaran. Inilah perbedaan antara api asli dan api biasa. Bagi praktisi, api biasa pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka, ketika basis kultivasi mencapai tingkat Xia Ruofei, bahkan jika mereka berdiri di tempat dan membiarkan api biasa menyala, tidak akan ada kerusakan. Tapi api yang sebenarnya benar-benar berbeda, bahkan Xia Ruofei harus menghindar ketika dia bertemu dengan api yang sebenarnya. Tidak hanya panas apinya jauh lebih tinggi daripada api biasa, tetapi jika energinya habis, itu seperti gangrene yang menempel pada tulang, yang tidak dapat dipadamkan apapun yang terjadi, itu benar-benar jenis yang dapat membakar tulang seorang biarawan. Setelah Xia Ruofei melepaskan jimat api asli, dia mengamati dengan cermat situasi Asura. Pada saat yang sama, dia juga siap untuk mengeluarkan gulungan gambar spiritual dalam waktu singkat, dan kemudian bersembunyi di ruang gambar spiritual tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, meskipun jimat api asli sangat kuat, cakupannya sebenarnya terbatas, dan sebagian besar Shuro dapat mencapai kekuatan roh primordial. Dalam keadaan normal, sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada mereka hanya dengan mengandalkan yang asli, jimat api. Oleh karena itu, kecuali Paman Gen dari Paviliun Bintang Jatuh menilai dengan benar, api yang sebenarnya ini hanya dapat menahan Sura. Jika tidak, apalagi jimat di tangan Xia Ruofei, bahkan jika semua jimat di Baili Wuya diberikan kepada Xia Ruofei, jelas tidak cukup baginya untuk membuka rute pelarian. Jimat api sejati sudah mulai meledak selama penerbangan. Dan itu seperti kembang api yang mempesona, mencakup jarak sekitar 7 atau 8 meter di sekitar jimat dalam waktu yang sangat singkat. Mata Xia Ruofei sedikit berbinar. Dia melihat beberapa asura berwarna darah di depannya. Pada saat jimat api yang sebenarnya meletus, dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, asura berwarna darah di sekitarnya juga mundur, dan mereka menjulang. Ada juga sedikit ketakutan di matanya yang menakutkan. Apa sebuah permainan? Xia Ruofei diam-diam senang. Pada saat ini, di penghalang formasi di belakang Xia Ruofei, Baili Wuya dan yang lainnya menatap tajam ke sini. Faktanya, setelah Xia Ruofei meninggalkan formasi, serangan Shuro melemah secara signifikan, dia seperti magnet, menarik Shuro di dekatnya. Ketika Baili Wuya melihat adegan ini, dia bahkan lebih yakin dalam hatinya bahwa Xia Ruofei pasti terkait erat dengan Soul Jade Essence. Asura ini sangat sensitif terhadap nafas dari esensi giok jiwa, dan ketika mereka menemukan barang atau orang dengan nafas dari esensi giok jiwa, mereka secara naluriah akan bergegas ke depan. Penampilan mereka ketika mereka melihat Xia Ruofei barusan sangat konsisten dengan karakteristik ini. Tentu saja, Baili Wuya lebih peduli tentang apakah metode yang dikatakan Paman Gen sebelumnya berhasil. Lagi pula, hanya setelah melarikan diri dari pengepungan, apakah perlu mempertimbangkan Soul Jade Essence? Jika tidak, bahkan jika Anda bisa mendapatkan cukup Soul Jade Essence dari Xia Ruofei, semua orang akan musnah dan jatuh di sini,
lalu lagi apa gunanya dengan kecerdasan Asura yang terbatas? Sebenarnya sangat sulit untuk memahami bahwa Xiao Ruofei menghilang begitu saja. Faktanya, yang lebih mereka pedulikan adalah bahwa aura Kalsedon jiwa yang samar telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak, dan ruang peta spiritual sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Shuro tiba-tiba menjadi gila. Termasuk Asura Emas, mereka semua mulai mengaum di langit, dan Asura berwarna darah dengan kecerdasan yang lebih rendah bahkan menjadi liar di halaman. Salah satu Asura Emas meraung keras, dan kemudian melompat dengan beberapa Asura Emas lainnya. Beberapa Asura Emas menghantam telapak tangan ke arah sumur, dan gelombang demi gelombang pola formasi mulai muncul. Formasi besar di sekitar mansion Tuan Kota juga mulai pulih saat ini, termasuk bagian-bagian yang tampaknya telah rusak dan hilang sebelumnya, dan juga pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Sumur tidak hanya menyembur keluar garis formasi, tetapi juga tampaknya memiliki aliran energi yang tak ada habisnya. Di bawah pengaruh energi ini, formasi besar Istana Tuan Kota sepenuhnya diaktifkan dalam waktu singkat, dan pesona tembus cahaya menutupi seluruh kediaman Tuan Kota sangat tertutup rapat sehingga orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam juga tidak bisa keluar. Jelas, Sura Emas dapat memanggil rumah penguasa kota, dan alasan mengapa mereka melakukannya sangat sederhana, yaitu, untuk menjaga pembudidaya dengan aura Kalsedon jiwa di rumah penguasa kota. Setelah memulai formasi besar, salah satu Asura Emas meraung beberapa kali lagi, dan semua Asura merespons. Tempat terakhir di mana Xiao Ruofei menghilang adalah di sebelah sumur. Sura Emas bahkan samar-samar merasa ada sesuatu yang dibor ke dalam sumur. Meskipun benda itu tidak memancarkan aroma Kalsedon jiwa, itu hampir bersamaan dengan hilangnya pembudidaya. Secara alami, mereka ingin fokus mencari sumur. Saya melihat Asura berwarna darah melompat ke dalam sumur satu persatu. Kecepatan mereka sangat cepat, dari kejauhan, seperti pelangi berwarna darah melintasi sumur. Tubuh para Asura ini tampaknya berada di antara yang nyata dan yang ilusi, jadi meskipun kepala sumurnya tidak besar dan ruang di dalamnya tidak luas, begitu banyak Asura yang masih bisa masuk. Pada akhirnya, beberapa Asura Emas juga melompat langsung ke dalam sumur, dan segera rumah Tuan Kota kembali tenang. Hanya formasi besar yang diam-diam menyelimuti seluruh istana Tuan Kota, mengisolasi bagian dalam dan luar rumah. Setelah formasi agung mansion Tuan Kota diaktifkan, pola formasi dan energi tidak lagi muncul di sumur itu, dan tampaknya telah kembali ke kondisi bobrok sebelumnya. Setelah Xiao Ruofei menghindar ke ruang peta spiritual, dia segera melepaskan kekuatan mentalnya keluar. Dia harus mengetahui situasinya saat ini dalam waktu sesingkat mungkin. Dia lebih yakin dengan kekuatan pertahanan gulungan gambar spiritual, tetapi jika lingkungan di mana gulungan gambar roh berada sangat buruk, atau bahkan jenis jadi tanpa kehidupan dan kematian, dia kemungkinan besar terjebak di ruang spiritual. Dan bahkan jika pertahanannya kuat, jika itu benar-benar berada di lingkungan yang keras untuk waktu yang lama, pada akhirnya akan rusak. Selain itu, Xiao Ruofei juga perlu memahami situasi Shuro sesegera mungkin, untuk mencari tahu apakah Shuro ini benar-benar kehilangan dia, atau mengejarnya di sepanjang sumur, termasuk apakah mereka akan melakukan apapun pada gulungan gambar spiritual dan mencoba untuk melakukan kerusakan. Xiao Ruofei sangat mengkhawatirkannya sekarang. Apa yang membuat Xiao Ruofei merasa sedikit terkejut adalah bahwa setelah kekuatan mentalnya dilepaskan, dia segera merasakan bahwa gulungan gambar spiritual itu masih jatuh. Apakah sumur ini sedalam itu? Xiao Ruofei tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya. Selain itu, kekuatan mentalnya pergi untuk menyelidiki sekitar gulungan gambar spiritual, dan menemukan bahwa area di sekitar gulungan gambar tampak sangat kosong, tidak seperti di dalam sumur sama sekali. Xiao Ruofei tidak tahu bahwa Asura Emas itu memulai formasi hebat dari mansion Tuan Kota hanya dengan mengandalkan sumur ini. Dia membuat kesalahan total, tetapi akhirnya membobol tempat rahasia dan penting di rumah penguasa kota dengan gulungan gambar spiritual. Oke, akrab dengan aura, sepertinya, adalah raja. Tetap, selanjutnya, master yang menakutkan itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara berombak. Suaranya agak aneh, dan terdengar sangat tersentak-sentak. Entah dia tidak bisa berbicara dengan jelas, atau karena dia sudah lama tidak berbicara, jadi masalah berbicara sepertinya sangat asing baginya. Faktanya, Xiao Ruofei telah mengetahui ketika dia menunggu di luar reruntuhan Kingping Realm bahwa bahasa yang digunakan oleh para biksu di Lingsu untuk berkomunikasi satu sama lain adalah Huaxia, tetapi dia masih dapat dengan mudah memahami dan berkomunikasi satu sama lain.
Termasuk dalam gua-gua di bawah Long Yabai, Lao Bai dan Hong Yu juga menggunakan bahasa ini agak mirip dengan bahasa Cina kuno. Sekarang datang ke gua di rumah penguasa kota di kota Sura, ahli menakutkan ini masih berbicara dalam bahasa yang sama. Hanya saja aksennya terdengar lebih aneh, dan bagi Xia Ruofei tampaknya secara alami memiliki beberapa perubahan sejarah. Ini juga membuat Xia Ruofei memiliki banyak asosiasi dengan hubungan antara bumi dan pasar spiritual, dan bahkan dunia spiritual sebelumnya. Apakah itu Long Yabai atau Hong Yu, itu sudah ada di dunia spiritual. Jika mereka juga menggunakan bahasa ini, itu berarti bahwa pada awal dunia spiritual, bahasa Cina kuno adalah bahasa umum di antara para praktisi. Saya tidak tahu apakah bahasa ini diturunkan dari bumi ke dunia spiritual, atau dari dunia spiritual ke bumi. Tentu saja, ini bukan fokus perhatian Xia Ruofei, dia hanya memikirkan sejenak pikiran yang mengganggu itu di benaknya. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah isi dari kata-kata master yang menakutkan ini. Napas, yang mulia, di mana tepatnya, yang mulia, ini suci. Mendengarkan judul ini, setidaknya untuk master menakutkan yang memegang gulungan gambar spiritual ini, status lawannya jauh lebih tinggi darinya. Tuan ini telah membuat Xia Ruofei melihat ke pegunungan, jadi bukankah, junior, di mulutnya bahkan lebih kuat sampai batasnya. Yang terpenting, apakah orang ini merasakan aura, yang mulia, pada gulungan gambar spiritual? Xia Ruofei merasa otaknya tidak cukup. Bukankah gulungan gambar spiritual itu adalah senjata ajaib yang diciptakan oleh tuannya, San He Zhenren? Mengapa dia memiliki aura, berdaulat, di dunia Qingping? Mungkinkah gulungan gambar spiritual ini sendiri memiliki rahasia besar, dan ada hubungannya dengan reruntuhan dunia Qingping? Untuk sementara, Xia Ruofei memiliki semua jenis pemikiran di benaknya, dan dia tidak bisa membuat petunjuk sama sekali. Dia berkata dalam hatinya, jika saja guru ada di sini, dia pasti mengetahui beberapa informasi penting, tetapi dia tidak memberi tahu saya. Guru yang menakutkan itu mengubah tangannya untuk memegang gulungan gambar spiritual, dan ada sedikit kebingungan di wajahnya yang kusam. Dia berkata pada dirinya sendiri, yang mulia, telah jatuh selama 10.000 tahun, mengapa hal ini? Apakah dia berbau seperti? Dia memiringkan kepalanya untuk sementara waktu, tetapi akhirnya menyerah. Kemudian, guru yang menakutkan itu memegang gulungan gambar spiritual di kedua tangannya dan berjalan mundur selangkah demi selangkah. Xia Ruofei bersembunyi di ruang peta spiritual, dan selalu mempertahankan jejak kekuatan spiritual. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa master tampaknya tidak menemukan kekuatan spiritualnya mengintip, atau dia mengabaikannya, tidak peduli apa dia periksa, pihak lain tidak memiliki respons. Oleh karena itu, keberanian Xia Ruofei juga menjadi jauh lebih besar. Oke, akrab dengan aura, sepertinya, adalah raja, tetap, selanjutnya, master yang menakutkan itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara berombak. Suaranya agak aneh, dan terdengar sangat tersentak-sentak. Entah dia tidak bisa berbicara dengan jelas, atau karena dia sudah lama tidak berbicara, jadi masalah berbicara sepertinya sangat asing baginya. Faktanya, Xia Ruofei telah mengetahui ketika dia menunggu di luar reruntuhan Qingping Realm bahwa bahasa yang digunakan oleh para biksu di Lingsu untuk berkomunikasi satu sama lain adalah Huaxia, tetapi dia masih dapat dengan mudah memahami dan berkomunikasi satu sama lain. Termasuk dalam gua-gua di bawah Long Yabai, Lao Bai dan Hong Yu juga menggunakan bahasa ini agak mirip dengan bahasa Cina kuno. Sekarang datang ke gua di rumah penguasa kota di kota Sura, ahli menakutkan ini masih berbicara dalam bahasa yang sama. Hanya saja aksennya terdengar lebih aneh, dan bagi Xia Ruofei tampaknya secara alami memiliki beberapa perubahan sejarah. Ini juga membuat Xia Ruofei memiliki banyak asosiasi dengan hubungan antara bumi dan pasar spiritual, dan bahkan dunia spiritual sebelumnya. Apakah itu Long Yabai atau Hong Yu, itu sudah ada di dunia spiritual. Jika mereka juga menggunakan bahasa ini, itu berarti bahwa pada awal dunia spiritual, bahasa Cina kuno adalah bahasa umum di antara para praktisi. Saya tidak tahu apakah bahasa ini diturunkan dari bumi ke dunia spiritual, atau dari dunia spiritual ke bumi. Tentu saja, ini bukan fokus perhatian Xia Ruofei, dia hanya memikirkan sejenak pikiran yang mengganggu itu di benaknya. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah isi dari kata-kata master yang menakutkan ini. Napas, yang mulia, di mana tepatnya, yang mulia, ini suci. Mendengarkan judul ini, setidaknya untuk master menakutkan yang memegang gulungan gambar spiritual ini,
status lawannya jauh lebih tinggi darinya. Tuan ini telah membuat Xia Ruofei melihat ke pegunungan, jadi bukankah, junior, di mulutnya bahkan lebih kuat sampai batasnya. Yang terpenting, apakah orang ini merasakan aura, yang mulia, pada gulungan gambar spiritual? Xia Ruofei merasa otaknya tidak cukup. Bukankah gulungan gambar spiritual itu adalah senjata ajaib yang diciptakan oleh tuannya, San He Zhenren? Mengapa dia memiliki aura, berdaulat, di dunia Qingping? Mungkinkah gulungan gambar spiritual ini sendiri memiliki rahasia besar, dan ada hubungannya dengan reruntuhan dunia? Qingping, untuk sementara, Xia Ruofei memiliki semua jenis pemikiran di benaknya, dan dia tidak bisa membuat petunjuk sama sekali. Dia berkata dalam hatinya, jika saja guru ada di sini, dia pasti mengetahui beberapa informasi penting, tetapi dia tidak memberitahu saya. Guru yang menakutkan itu mengubah tangannya untuk memegang gulungan gambar spiritual, dan ada sedikit kebingungan di wajahnya yang kusam. Dia berkata pada dirinya sendiri, yang mulia, telah jatuh selama 10.000 tahun, mengapa hal ini? Apakah dia berbau seperti? Dia memiringkan kepalanya untuk sementara waktu, tetapi akhirnya menyerah. Kemudian, guru yang menakutkan itu memegang gulungan gambar spiritual di kedua tangannya dan berjalan mundur selangkah demi selangkah. Xia Ruofei bersembunyi di ruang peta spiritual, dan selalu mempertahankan jejak kekuatan spiritual. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Master tampaknya tidak menemukan kekuatan spiritualnya mengintip, atau dia mengabaikannya, tidak peduli apa dia periksa, pihak lain tidak memiliki respons. Oleh karena itu, keberanian Xia Ruofei juga menjadi jauh lebih besar. Oke, akrab dengan aura, sepertinya, adalah raja, tetap, selanjutnya, Master yang menakutkan itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara berombak. Suaranya agak aneh, dan terdengar sangat tersentak-sentak. Entah dia tidak bisa berbicara dengan jelas, atau karena dia sudah lama tidak berbicara, jadi masalah berbicara sepertinya sangat asing baginya. Faktanya, Xia Ruofei telah mengetahui ketika dia menunggu di luar reruntuhan Qingping Realm bahwa bahasa yang digunakan oleh para biksu di Lingsu untuk berkomunikasi satu sama lain adalah Huaxia, tetapi dia masih dapat dengan mudah memahami dan berkomunikasi satu sama lain. Termasuk dalam gua-gua di bawah Longyabai, Laobai dan Hongyu juga menggunakan bahasa ini agak mirip dengan bahasa Cina kuno. Sekarang datang ke gua di rumah penguasa kota di kota Sura, ahli menakutkan ini masih berbicara dalam bahasa yang sama. Hanya saja aksennya terdengar lebih aneh, dan bagi Xia Ruofei tampaknya secara alami memiliki beberapa perubahan sejarah. Ini juga membuat Xia Ruofei memiliki banyak asosiasi dengan hubungan antara bumi dan pasar spiritual, dan bahkan dunia spiritual sebelumnya. Apakah itu Longyabai atau Hongyu, itu sudah ada di dunia spiritual. Jika mereka juga menggunakan bahasa ini, itu berarti bahwa pada awal dunia spiritual, bahasa Cina kuno adalah bahasa umum di antara para praktisi. Saya tidak tahu apakah bahasa ini diturunkan dari bumi ke dunia spiritual, atau dari dunia spiritual ke bumi. Tentu saja, ini bukan fokus perhatian Xia Ruofei, dia hanya memikirkan sejenak pikiran yang mengganggu itu di benaknya. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah isi dari kata-kata Master yang menakutkan ini. Napas, yang mulia, di mana tepatnya, yang mulia, ini suci. Mendengarkan judul ini, setidaknya untuk Master menakutkan yang memegang gulungan gambar spiritual ini, status lawannya jauh lebih tinggi darinya. Tuan ini telah membuat Xia Ruofei melihat ke pegunungan, jadi bukankah, junior, di mulutnya bahkan lebih kuat sampai batasnya. Yang terpenting, apakah orang ini merasakan aura, yang mulia, pada gulungan gambar spiritual? Xia Ruofei merasa otaknya tidak cukup. Bukankah gulungan gambar spiritual itu adalah senjata ajaib yang diciptakan oleh tuannya, San He Zhenren? Mengapa dia memiliki aura, berdaulat, di dunia Qingping? Mungkinkah gulungan gambar spiritual ini sendiri memiliki rahasia besar, dan ada hubungannya dengan reruntuhan dunia Qingping? Untuk sementara, Xia Ruofei memiliki semua jenis pemikiran di benaknya, dan dia tidak bisa membuat petunjuk sama sekali. Dia berkata dalam hatinya, jika saja guru ada di sini, dia pasti mengetahui beberapa informasi penting, tetapi dia tidak memberitahu saya. Guru yang menakutkan itu mengubah tangannya untuk memegang gulungan gambar spiritual, dan ada sedikit kebingungan di wajahnya yang kusam. Dia berkata pada dirinya sendiri, yang mulia, telah jatuh selama 10.000 tahun, mengapa hal ini? Apakah dia berbau seperti? Dia memiringkan kepalanya untuk sementara waktu,
tetapi akhirnya menyerah. Kemudian, guru yang menakutkan itu memegang gulungan gambar spiritual di kedua tangannya dan berjalan mundur selangkah demi selangkah. Xia Ruofei bersembunyi di ruang peta spiritual, dan selalu mempertahankan jejak kekuatan spiritual. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Master tampaknya tidak menemukan kekuatan spiritualnya mengintip, atau dia mengabaikannya, tidak peduli apa dia periksa, pihak lain tidak memiliki respons. Oleh karena itu, keberanian Xia Ruofei juga menjadi jauh lebih besar. Oke, akrab dengan aura, sepertinya, adalah raja, tetap, selanjutnya, Master yang menakutkan itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara berombak. Suaranya agak aneh, dan terdengar sangat tersentak-sentak. Entah dia tidak bisa berbicara dengan jelas, atau karena dia sudah lama tidak berbicara, jadi masalah berbicara sepertinya sangat asing baginya. Faktanya, Xia Ruofei telah mengetahui ketika dia menunggu di luar reruntuhan Qingping Realm bahwa bahasa yang digunakan oleh para biksu di Lingsu untuk berkomunikasi satu sama lain adalah Huaxia, tetapi dia masih dapat dengan mudah memahami dan berkomunikasi satu sama lain. Termasuk dalam gua-gua di bawah Longyabai, Laobai dan Hongyu juga menggunakan bahasa ini agak mirip dengan bahasa Cina kuno. Sekarang datang ke gua di rumah penguasa kota di kota Sura, ahli menakutkan ini masih berbicara dalam bahasa yang sama. Hanya saja aksennya terdengar lebih aneh, dan bagi Xia Ruofei tampaknya secara alami memiliki beberapa perubahan sejarah. Ini juga membuat Xia Ruofei memiliki banyak asosiasi dengan hubungan antara bumi dan pasar spiritual, dan bahkan dunia spiritual sebelumnya. Apakah itu Longyabai atau Hongyu, itu sudah ada di dunia spiritual. Jika mereka juga menggunakan bahasa ini, itu berarti bahwa pada awal dunia spiritual, bahasa Cina kuno adalah bahasa umum di antara para praktisi. Saya tidak tahu apakah bahasa ini diturunkan dari bumi ke dunia spiritual, atau dari dunia spiritual ke bumi. Tentu saja, ini bukan fokus perhatian Xia Ruofei, dia hanya memikirkan sejenak pikiran yang mengganggu itu di benaknya. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah isi dari kata-kata Master yang menakutkan ini. Napas, yang mulia, di mana tepatnya, yang mulia, ini suci. Mendengarkan judul ini, setidaknya untuk Master menakutkan yang memegang gulungan gambar spiritual ini, status lawannya jauh lebih tinggi darinya. Tuan ini telah membuat Xia Ruofei melihat ke pegunungan, jadi bukankah, junior, di mulutnya bahkan lebih kuat sampai batasnya. Yang terpenting, apakah orang ini merasakan aura, yang mulia, pada gulungan gambar spiritual? Xia Ruofei merasa otaknya tidak cukup. Bukankah gulungan gambar spiritual itu adalah senjata ajaib yang diciptakan oleh tuannya, San He Zhenren? Mengapa dia memiliki aura, berdaulat, di dunia Qingping? Mungkinkah gulungan gambar spiritual ini sendiri memiliki rahasia besar, dan ada hubungannya dengan reruntuhan dunia Qingping? Untuk sementara, Xia Ruofei memiliki semua jenis pemikiran di benaknya, dan dia tidak bisa membuat petunjuk sama sekali. Dia berkata dalam hatinya, jika saja guru ada di sini, dia pasti mengetahui beberapa informasi penting, tetapi dia tidak memberitahu saya. Guru yang menakutkan itu mengubah tangannya untuk memegang gulungan gambar spiritual, dan ada sedikit kebingungan di wajahnya yang kusam. Dia berkata pada dirinya sendiri, yang mulia, telah jatuh selama 10.000 tahun, mengapa hal ini? Apakah dia berbau seperti? Dia memiringkan kepalanya untuk sementara waktu, tetapi akhirnya menyerah. Kemudian, guru yang menakutkan itu memegang gulungan gambar spiritual di kedua tangannya dan berjalan mundur selangkah demi selangkah. Xia Ruofei bersembunyi di ruang peta spiritual, dan selalu mempertahankan jejak kekuatan spiritual. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Master tampaknya tidak menemukan kekuatan spiritualnya mengintip, atau dia mengabaikannya, tidak peduli apa dia periksa, pihak lain tidak memiliki respons. Oleh karena itu, keberanian Xia Ruofei juga menjadi jauh lebih besar. Para asura berlama-lama di sekitar kolam bawah tanah untuk waktu yang lama. Sama seperti Tuan menakutkan di istana bawah tanah di bawah menempatkan gulungan gambar spiritual di atas meja persembahan, kemudian kembali ke sarkofagus dan menutup-tutup peti mati sendiri, asura emas di samping kolam tiba-tiba menoleh untuk melihat kolam. Mereka merasakan mati lemas dari kekuatan yang menakutkan itu menghilang. Golden Sura menyelidiki dengan hati-hati, dan kemudian berdiskusi satu sama lain untuk sementara waktu. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menahan godaan nafas Sol Kalsedoni, dan ingin turun dan mencari tahu. Namun, kebijaksanaan spiritual Asura Emas jelas jauh lebih tinggi daripada Asura berwarna darah biasa,
dan mereka tidak turun dengan gegabah. Asura emas meraung beberapa kali ke arah Asura berwarna darah di sampingnya, dan menunjuk ke kolam. Ia memerintahkan Asura berwarna darah biasa untuk memasuki kolam terlebih dahulu untuk menyelidiki situasinya. Wajah Asura yang berwarna darah tampak sangat ketakutan, ia melangkah mundur lagi, dan terus mengatakan sesuatu. Jelas, meskipun Shuro Merah tidak terlalu cerdas, ketakutan akan kolam ini telah menembus jauh ke dalam hati mereka, sehingga bahkan urutan Shuro Emas, Shuro Merah sangat tahan. Tentu saja, ini juga terkait dengan hilangnya nafas Sol Kalsedoni. Setelah Xia Ruofei memasuki ruang peta spiritual, nafas Kalsedon jiwa telah menghilang tanpa jejak. Gulungan gambar spiritual yang dilacak Asura sebenarnya hanya petunjuk yang paling mungkin. Jika jelas dirasakan bahwa nafas Sol Kalsedoni telah lolos ke kolam ini, maka Shuro berwarna darah dengan kecerdasan rendah mungkin akan bergegas ke kolam dengan putus asa. Situasinya jelas berbeda sekarang, dan ketakutan merajalela. Wajah Asura emas itu tenggelam, dan kemudian dia meraung beberapa kali dengan nada tegas, tetapi Asura yang berwarna darah itu masih mundur, dan ekspresi wajahnya juga tampak sangat ketakutan. Asura emas mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menepuk Asura yang berdarah. Di hadapan kekuatan absolut, Scarlet Sura tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, hanya punya waktu untuk mengeluarkan jeritan nyaring, dan tubuh yang sudah menjulang segera hancur. Namun, tubuh Shuro yang berwarna darah tidak menumpahkan darah. Setelah Asura yang berwarna darah hancur, sejumlah besar energi spiritual dihasilkan. Selain itu ada beberapa anggota tubuh yang dimutilasi, yang telah menjadi sangat membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah mereka telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Jika Xia Ruofei ada di sini, dia pasti akan dapat mengetahui bahwa tubuh energi murni yang dihasilkan setelah periode Sura Yuanshen berwarna darah terbunuh sebenarnya sangat mirip dengan nafas yang dipancarkan oleh giok jiwa, tetapi jauh dari jangkauan, jiwa energi esensi giok sangat murni. Asura berwarna darah di sebelah mereka dengan jelas menunjukkan ekspresi yang mereka dambakan, tetapi mereka tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Beberapa Asura emas membuka mulut mereka pada saat yang sama dengan sangat diam-diam, dan memberikan energi dari tubuh spiritual yang muncul setelahnya, disintegrasi Asura berwarna darah langsung ke dia diserap. Setelah Shuro emas menyerap energi, dia menunjuk Shuro berwarna darah lainnya, dan memerintahkannya untuk turun ke kolam untuk menyelidiki. Asura yang berwarna darah juga menunjukkan tampilan yang sangat ketakutan, tetapi Yin Jian tidak jauh, pelajaran dari masa lalu telah berubah menjadi tumpukan daging busuk yang mengejutkan, bagaimana dia bisa berani menolak. Pada akhirnya, Asura yang berwarna darah melayang menuju kolam air dengan gemetar, dan kemudian mengatupkan giginya dan melarikan diri ke kolam air.